pada kesempatan kali ini, barangkali tim kreatif sedikit terpancing sebenarnya dengan munculnya larangan berkurban di negara sahabat kita di sana, di Maroko. Kalau menurut pemerintahan Maroko, kurban itu tidak lagi relevan dengan zaman ini. Nah, ini bagaimana sebenarnya? Dan kebanyakan kita mengetahui bahwa perintah kurban itu selalu dikorelasikan dengan ayat-ayat, misalnya inna atayna kal kausar dan hingga akhirnya. Apakah memang seperti itukah nilai-nilai filosofi ataupun awal dicetusnya kurban itu? Untuk itu di episode ini, karena episode ini adalah khusus untuk Idul Kurban, kita minta kepada beliau untuk bisa menjelaskan tentang landasan filosofis dan bagaimana kurban itu yang sesungguhnya. Monggo ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Baik Buya Mursal, kita baru saja selesai dan ini sudah selesai tasyrik ya. Idul Kurban atau Idul Adha, lebih tepatnya Idul Adha. Aid berarti kembali, Adha berarti berkorban. Apa yang dikorbankan sedikit dari apa yang kita cinta, dari harta, dan disimbolkan dengan hewan ternak ya. Nanti kita akan bicara jauh ke sana karena barangkali muncul karena berita-berita tadi negara Islam Maroko melarang untuk berkurban, sehingga ada beberapa pertanyaan di luar konteks yang sebenarnya terjadi. Masih relevankah kurban itu untuk masa sekarang ya? Yang pasti berkurban yang terjadi di Maroko hari ini, pelarangannya bukan karena satu hal saja, bukan karena mereka melanggar syariat, tapi karena mereka mengalami satu paceklik yang luar biasa, sehingga untuk kemaslahatan, karena Maroko ini hari ini salah satu negara Muslim yang tokoh-tokohnya sedang menawarkan dan memajukan Harakatul Islah wa Tauhid, gerakan pembaharuan yang mereka sebut dengan maslahah atau maqasid syariah ya. Bahkan muncul sebagai satu ilmu dan muncul ada beberapa tokoh-tokoh luar biasa yang mereka menggagas ini sebagai satu pengetahuan di luar fikih, usul fikih, dan mereka menyebutnya ilmu baru yaitu maqasid syariah. Apabila dengan berkurban secara sosial tidak banyak manfaat, justru malah menambah masalah yang mereka alami, maka pemerintah punya kebijakan sendiri untuk melarang, bukan melarang berkurbannya, tapi untuk tahun ini ada yang lebih kuat, lebih darurat, yaitu keberlangsungan hidup. Nah, karena dalam mazhab mereka, mazhab Maliki yang mereka anut, itu tidak disepakati mengenai kewajiban berkurban, karena hanya 1-2 mazhab yang mewajibkan berkurban, seperti Imam Ahmad misalnya, jika orang mempunyai sa'ah, ya, man kanat indahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana, orang yang punya kelapangan hidup lalu tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Maksudnya tidak ikut sholat bersama. Tapi hadis ini dhaif ya. Dan Imam Ahmad yastadillu bihi, berdalil dengannya, karena beliau tidak melihat ada analog ataupun kias yang lebih kuat. Jadi untuk Maroko jangan salah paham, di sana masih banyak ulama kita, guru-guru saya juga masih ada di sana, dan mereka menyayangkan secara satu sisi, tapi mereka sangat paham bahwa ada yang lebih penting gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, betul, selama ini kita kalau mengkaji kurban selalu ayatnya inna a'tayna kal kautsar. Kami sungguh telah memberikan kepada engkau, hai Muhammad, nikmat yang besar, fasholli rabbika, benar, sholatlah lalu menyembelihlah. Gitu. Sedangkan musuhmu akan Allah putus ya. Itu cukup, namun ada yang lebih relevan, yaitu surat As-Saffat mulai dari ayat 99 sampai 100 berapa itu ya? 100
11 hari sebelum. Iya, sekitar itulah. Sampai kemudian fabasyarnahu, dan kami salamun ala Ibrahim, sampai ayat itu. Di situ ternyata juga ada syarat penafsiran. Selama ini kita kan mengira bahwa perdebatan siapakah yang jadi lakon, tokoh yang sedang diminta oleh Sayyidina Ibrahim untuk disembelih. Apakah Ishak atau Ismail alaihi wassalatu wassalam. Kita kena sentimen, ini kalau ahli kitab orientalis pasti Ishak. Enggak begitu. Tidak ada urusannya dengan itu. Ini urusan data. Siapa yang tidak kenal ahli tafsir pertama yang paling sistematis, paling lengkap menulis tafsir bil ma'thur? Walaupun ada sebelumnya, tapi tidak selengkap beliau. Ibnu Jarir at-Tabari, wafat 309 Hijriah. Ya, tafsir beliau sangat fenomenal, yang disebut jami'. Ya. Dia lebih cenderung kepada riwayat, jadi dia menyebutkan riwayat-riwayat yang beragam bahwa Abu Hurairah misalnya cenderung kepada itu Ismail, tapi dia dapat data yang lain. Misalnya Malik bin Anas, Sa'id bin Jubair, murid-murid Ibnu Abbas cenderung kepada itu Ishak. Jadi perdebatan apakah itu Ishak dan Ismail itu nggak perlu kita nyebrang ke orientalisme, tidak perlu ke baca ahli kitab. Itu sudah ada dalam khazanah tafsir kita sendiri. Dan itu bukan juga tafsir rasional, tafsir birra'i, tafsirnya tafsir bil ma'thur, pakai data. Karena ini persoalan berkaitan dengan sejarah dan tidak ada data ke sana kecuali Israiliyat. Jadi data yang dapat Abu Hurairah, data yang didapat oleh Ibnu Abbas, itu ternyata beda. Padahal mereka sama-sama jumpa dengan Ka'ab al-Ahbar yang seorang Yahudi yang masuk Islam. Yang banyak membawakan berita-berita Israiliyat. Dan mereka punya kaidah, kalau dapat berita Israiliyat, fala tusaddiquha wa la tukadzibuha. Tidak langsung menerima, tidak langsung menolak. Jika ada indikasi kecenderungan validasi dari Nabi Muhammad SAW, baru mereka mengambil itu. Dan ternyata mereka sepakat atau tidak sepakat. Dan ulama Ahlus Sunnah tidak menyepakati bahwa itu adalah Nabi Ismail. Ya, tapi Tabari cenderung kepada Ishak. Ibnu Jarir Tabari, jangan salah, ini Ibnu Jarir Tabari ini semasa dengan Ibnu Surayj, ya, seorang Syafi'i, bermadzhab Syafi'i, semasa dengan Junaid, semasa dengan At-Tirmizi, Ibnu Majah, Nasai, dan dia bukan seorang Syiah, bukan seorang orientalis, bukan ahli kitab. Dan jangan kaget. Kesepakatan bahwa itu Ismail itu di kalangan mufassir Syiah. Ya, jadi kalau kita kemudian mengklaim apa yang kita tahu selama ini itulah Islam, sebenarnya tidak. Ternyata Islam membuka perbedaan itu sedemikian rupa. Ya, perbedaan agama bukan agama itu sendiri. Itu yang pertama. Nah, itu yang kedua, ya. Yang pertama tentang berita Maroko, yang kedua tentang who is, ya. Who is he, gitu, siapa? Who was he kali ya? Siapakah dia, kan? Siapakah dia? Lalu yang ketiga, jadi yang lebih tepat tadi untuk pengayaan kita baca surat As-Saffat itu, ya. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan ini zahibun ila rabbi, aku akan datang kepada Tuhanku, dia akan beri petunjuk. Tuhan yang disebut untuk Allah, dan zihab, berangkat kepada Tuhan, bukan berarti Tuhan itu bertempat dalam pengertian Nabi Ibrahim, tapi maksudnya melalui transformasi rohani dari makhluk kepada Khalik. Lalu Allah dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berilah aku anak yang soleh. Lalu setelah anaknya dewasa, bayangkan Nabi Ibrahim itu menunggu anak 80 tahun lebih. Sebagai ditulis oleh Tabari dan Ibnu Katsir, ya. Tabari dalam Tarikh Tabari, Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, ya, teks sejarah. Ini teks sejarah, bukan teks tafsir. Menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim menunggu 80 tahun. Karena tidak kunjung punya anak, maka kemudian Sayyidah Sarah mengatakan, kamu nikahi saja itu
budak perempuanmu bernama Hajar. Jadi itu alasan kenapa orang Yahudi merendahkan Nabi Muhammad, karena dianggap anak budak, keturunan budak. Tapi di dalam Islam, jika ada budak dinikahi lalu punya anak, digauli hamil punya anak, dia langsung merdeka dan statusnya jadi istri. Ya gitu. Dalam fikih kita ada peraturan seperti itu. Berarti dia bukan budak lagi, dia sudah seorang istri. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, bayangkan ini perempuan wali Allah, istri seorang nabi, cemburunya tinggi sekali. Awalnya siapa yang menyuruh untuk menikah? Si Sarah. Tapi ketika Sayyidah Hajar hamil, lalu Nabi Ibrahim memberikan perhatian sedikit saja. Itu Masya Allah. Perhatian lebih. Iya, Sarah itu kemudian uring-uringan dan marah. Sampai kemudian mengusir Hajar. Jadi pada istri seorang nabi pun itu terjadi. Jadi kalau Buya Musra punya istri cemburu itu dimaklumi aja. Ya, itu normal. Ya. Kita ini bukan nabi, bukan juga belum tentu juga wali kan. Syukur-syukur jadi wali Allah. Amin. Itu terjadi dan ini bukan pembenaran dan pembelaan terhadap semua istri-istri yang suka cemburu ya. Tapi itu terjadi. Akhirnya Sayyidah Sarah mengusir Hajar, dan Hajar diperintahkan oleh Allah bersama Nabi Ibrahim untuk pindah ke negeri Bakkah. Satu lembah yang sekarang disebut dalam bahasa Arab Makkah, karena huruf ba dan mim itu keluar dari makharijul huruf yang sama. Disebut Wadi Mubarak juga, lembah yang diberkahi. Tapi apa yang aneh? Sayyidina Ibrahim setelah membawa Sarah ke sana, tiba-tiba dapat perintah tinggalkan. Jadi Allah menyuruhnya untuk meninggalkannya. Walhasil Sayyidah Hajar bertanya, wahai Ibrahim, dikejar sampai kemudian Nabi Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais. Apakah ini perintah Allah atau kemauanmu? Jawaban Nabi Ibrahim apa? Ini perintah Allah. Apa jawaban Hajar? Jika itu perintah Allah, aku terima. Engkau akan mendapati ke orang yang sabar. Kalimat itu dia kalamkan dan anaknya masih kecil. Kalimat itu ternyata tertanam masuk ke dalam alam bawah sadar anak. Makanya apapun kata-kata kita depan anak, kalau bisa yang baik, karena dia masuk ke alam bawah sadarnya. Yang kemudian repetasi terulang. Dan ketika Sayyidina Ismail menjadi remaja, Nabi Ibrahim kan bolak-balik. Ini pendek cerita, kita nggak ceritain tentang ada air zam-zam, sa'i, itu panjang lagi, itu lebih kepada filosofi haji ya. Walhasil, sampailah dia masa falamma balagha sa'i. Ya. Jadi ketika Ismail atau Ishak, mengikuti satu riwayat tadi, sampai kepada umur yang cukup, yang sudah lagi asik-asiknya, bayangkan Nabi Ibrahim nunggu anak 80 tahun dan belum punya anak. Ketika sedang asik punya anak, ternyata Allah cemburu. Nah, ini jelaskan oleh Imam Sya'rani dalam Al-Lataif Minan dan Al-Milal Kubra. Sifat kecemburuan laki atau perempuan itu sebenarnya adalah percikan dari ghairah sifat cemburunya Allah. Dan orang kalau cemburu, maka dia akan melabrak. Atau melabrak nggak? Dia akan melabrak yang dicemburui. Atau memarahi orang yang dia cintai. Nah, namun yang lebih cintanya jika full, maka dia akan melabrak orang yang disuka. Orang-orang yang menjadi saingan dia. Nah, dalam hal ini, Allah sedang bermanifest dengan itu. Ini mainannya Allah lah ya. Allah sedang mencemburui objek cinta yang baru yang muncul di dalam diri Sayyidina Ibrahim, yaitu Ismail. Makanya Allah kemudian menguji Ibrahim dan mengatakan, sembelihlah itu. Tapi perintah ini turun bukan dengan wahyu yang biasa Nabi Ibrahim terima. Nabi Ibrahim menerimanya dengan sesuatu yang sangat rumit. Yang hari ini tidak boleh orang lakukan walaupun dia mimpi 1000 kali. Yaitu lewat mimpi. Jadi alam bawah sadar masuk lewat mimpi. Oleh karena jangan hati-hati, mimpi itu jangan kemudian diartikan sesuatu yang sia-sia, bunga tidur. Tidak. Saya dengar beberapa orang-orang neuroscience menolak fakta-fakta mimpi, pengetahuan-pengetahuan yang bersumber dari rohani.
tunggu dulu ya. Kalau kita tidak tahu cukup kita diam. Katakan, oh ilmuku tidak sampai ke sana. Ya, yang pintar tuh bukan Anda aja. Dari dulu orang sudah meneliti otak. Orang sudah meneliti gelombang-gelombang otak. Ibnu Sina sudah meneliti. Kita bukan nostalgia, enggak. Kita baca teksnya. Kalau Anda tidak bisa baca, ayo kita ajarin sini. Ya kan? Atau kita baca bersama. Ayo kita baca bersama. Ya, baca kitab Asy-Syifa Ibnu Sina. Baca beberapa rasail dia. Itu luar biasa. Dia sudah membedah otak. Dan dia punya komunitas pembahas otak. Ghazali tidak anti filsafat secara utuh. Dia mengambil mana yang relevan. Dari 20 tema dia kemudian mengambil 17. 3 beririsan dengan akidah dia ngambil. Maka dia masih menyerap filsafat itu. Dan Ghazali menjelaskan makna ini. Ibnu Sina menjelaskan itu. Al-Farabi sedikit menyinggung sebelumnya. Nah, dalam hal ini kita jika lihat apa yang terjadi, bahwa ada pengetahuan yang masuk lewat alam bawah sadar. Bahkan ini bukan alam sadar. Ini dimensi lain. Kata Ghazali ya, termasuk Ibnu Sina, orang kalau bermimpi, dia bisa mengetahui sesuatu seperti di nyata. Dan itu bukan halu, bukan khurafat. Kenapa? Di sana juga ada indra dalam mimpi. Nah, ini perhatikan, Ibnu Sina, seorang yang kita sebut Avicenna, dia sudah meneliti dan secara eksperimen dia menemukan, dan dia data itu dan laporannya ada dalam buku-buku dia. Ada beberapa orang, kata dia, berdasarkan eksperimen, istiqra, induktif, dan juga kias, deduksi. Apa yang ditemukan? Ada orang tertentu yang mampu mengakses sesuatu yang hanya kita dapat dalam mimpi, itu dalam keadaan sadar. Jadi otak dia, itu tidak hanya otak yang zahir ini, tapi dia tembus kepada yang kita sebut jiwa, spirit, ruh, ya. Dan dia mengetahui sesuatu yang tidak hanya diperoleh orang kita. Ini kan mengetahuinya mungkin hanya lewat mimpi, tapi orang-orang seperti mereka mengetahuinya lewat jaga. Artinya ada ini yang kita sebut epistemologi intuisi. Jadi ada sesuatu yang diperoleh dengan intuisi, cinta, benci, dan beberapa pengetahuan, ya. Karena ini urusannya bab cinta. Nabi Ibrahim sedang sangat sayang cinta kepada anaknya. Asik. Maka itu alam bawah sadar. Masuknya juga lewat mimpi. Karena dia memimpikan punya anak sudah lama, 40 tahun. Ya. Lalu apa yang terjadi? Dia melihat dirinya sendiri menyembelih anaknya dalam mimpi. Karena seorang nabi dijaga Allah kemurnian batinnya, kemurnian alam bawah sadarnya, maka itu dinilai seperti perintah wahyu dari Allah. Namun Nabi Ibrahim, dia punya satu adab untuk tetap berdiskusi dengan anaknya, Ismail, dan Ismail menjawab dengan jawaban yang pernah dikatakan oleh ibunya waktu ibunya ditinggal oleh ayahnya. Ketika masih bayi. Iya. Tajiduni insyaallah nasabirin. Ya. Lakukan apa yang diperintahkan kepada engkau hai Anda, engkau akan mendapati dalam keadaan yang sabar. Insyaallah. Dia menggunakan kata insyaallah. Ternyata insyaallah bagi orang yang paham itu ismul azam. Nama agung yang orang kalau minta dengan itu tembus. Beda dengan orang awam ya. Orang awam kalau sebut insyaallah itu kayaknya melonggarkan sesuatu. Dan para nabi, para wali jika mengatakan insyaallah, jika insya berkehendak Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak, terjadi nggak? Terjadi. Saya tidak main-main dengan kalimat insya Allah. Apalagi para nabi. Ya, itu juga kemudian rahasia kenapa Ya'juj Ma'juj mereka akan terbuka benteng yang dibuat oleh Zulkarnain. Karena mereka pernah mengatakan insya Allah satu saat nanti ini akan kebuka dan itu Allah kabulkan nanti. Setelah terjadi fitnah-fitnah akhir zaman ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Nabi Ibrahim kemudian naruh anaknya seperti kita naruh mau nyembelih. Tiba-tiba diganggu was-was syaitan sehingga menjadilah itu ibadah jamarat, rafil jamarat yang dipandang ceritanya, kita nggak akan bahas dulu. Sampai pada akhirnya melihat Nabi Ibrahim sungguh-sungguh ingin menyembelih rasa cintanya itu, langsung cash. Objek yang dicintainya dia harus lepas.
Maka nadainahu, kami panggil Ibrahim. Kalau tadi lewat mimpi, sekarang Nabi Ibrahim dihidupkan lagi akses wahyunya melalui jaga. Maka para aulia, para nabi, mereka kalau tidak bisa koneksi secara sadar, berarti ada suatu gangguan dalam koneksi batinnya. Maka mereka menerimanya lewat mimpi. Setelah ini kemudian kembali lagi ke asalnya. Nabi Ibrahim mendengar suara itu lagi, koneksi dengan Allah dalam keadaan sadar. Dan kemudian Allah mengatakan, kami ganti dengan zibhin azim. Dengan domba yang gemuk. Nah, inilah kata kuncinya. Setelah Allah mengatakan, ini balaun azim, ini ujian tempaan yang berat. Apa yang dimaksud berat di situ? Kesukaan kepada keluarga, kepada anak, akan bercampur. Apakah itu karakter rohani, atau itu karakter syaitan, atau itu karakter buas, atau karakter binatang ternak. Ini yang Allah akan bersihkan. Allah cemburu jika itu ada pada diri seorang kekasihnya. Yang paling basic, yang paling terakhir tadi, karakter binatang ternak. Karakter binatang ternak itu disimbolkan dengan hewan ternak bernama domba yang gemuk, ya, yang sukanya makan, minum, malas, kawin, apalagi tidur, ngoceh-ngoceh, gitu ya. Itu hobinya hewan ternak. Sifat inilah yang disembelih Sayyidina Ibrahim ketika dia mau menyembelih anaknya, kemudian Allah ganti dengan domba. Ya, jadi Allah zahirkan sifat itu yang dibuang oleh beliau. Jadi jika ada orang bertanya, apakah unsur kemakrifatan atau filsafat yang ada di dalam, atau filosofi barangkali ya, yang ada di dalam berkurban, sehingga kurban kita masih relevan nggak sampai nanti? Selama sifat karakter birahi, ketamakan, cinta dunia, angan-angan, yang kemudian melahirkan penyakit-penyakit hati seperti pelit, ya, kikir, ya, dan turunan-turunannya itu masih ada dalam diri kita, maka ibadah kurban, ibadah dengan menyembelih seekor domba masih akan relevan sampai nanti. Masalahnya, sepanjang hayat di kandung badan, itu akan tetap ada pada manusia, sehingga dia akan relevan sepanjang masa. Barangkali itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini menarik sekali, ya. Kalau di bagian awal tadi, sahabatku, seolah-olah pemikiran, imajinasi dan apa, kita dibawa kepada sebuah alam di mana barangkali sahabatku juga merasakan seperti itu, di mana kondisi Nabi Ibrahim ketika beliau sekian puluh tahun menunggu, kemudian dapat keturunan, sedang sayang-sayangnya, sedang, ya, tiba-tiba ada perintah, sementara bagaimana fungsi seorang bapak terhadap anaknya. Nah, kemudian lagi dalam keadaan sadar, kalau tadi dalam mimpi, dalam keadaan sadar kurban itu diganti dengan domba. Nah, tadi kata Buya, yang disembelih itu adalah sifat-sifat kebinatangan dari kita. Nah, apakah perjalanan dari seorang Nabi Sayyidina Ibrahim ini, Bu, ya, kepada dialog beliau dengan Sayyidina Ismail ini, apakah ada yang mempengaruhi sehingga tektokan beliau berdialog itu langsung nyambung? Apakah karena beliau dua-duanya Nabi ini, atau bagaimana? Iya, walaupun dua-duanya Nabi, tapi kan seorang Nabi itu juga wali. Seorang wali itu juga akil, berakal. Mereka kemudian berbicara juga dengan fasilitas akalnya. Nah, Sayyidina Ibrahim kan disebutkan di surah As-Saffat itu, madza tara. Kalau sekarang kita menerjemahkannya, apa pandanganmu? Nabi Ibrahim pun mengkonfirmasi, seandainya anaknya tidak terima, dia nggak akan paksa. Ya, dia tidak akan paksa. Dia akan cari sembelihan yang lain. Ya, padahal itu perintah. Jadi, dan itu juga ada satu, kalau kami belajar koneksi rohani dengan beberapa guru, ada yang disebut memvalidasi pengalaman rohani. Aku mengalami ini.
menurut kamu gimana? Ada yang menjawab, aku juga mengalami. Atau nanti kita lihat. Jadi ada cara validasi. Bahwa apapun pengalaman rohani, itu mesti divalidasi dengan ahlinya. Dan Nabi Ismail itu nama Suryaniah, ya, yang berarti Ismail, mendengar kalam Tuhan. Orang yang patuh kepada Tuhan, mendengarkan kalam Tuhan. Jadi wajar kalau kemudian dia suka mendengarkan kalam ayahandanya yang seorang wakil Tuhan di bumi, dan juga dimintain pendapatnya, karena dia juga suka mendengar. Nabi Ismail. Dan ini kemudian menjadi kakek buyut Sayyidina Muhammad SAW. Ya, berarti di samping itu juga Sayyidina Ibrahim ini mengajarkan kita, meskipun kita seorang bapak atau seorang pemimpin, sebelum memutuskan segala sesuatu tetap harus bermusyawarah atau apa kata Buya tadi, meminta pandangan. Minta pandangan, validasi. Atau validasi pengalaman rohani dalam kasus-kasus yang lain. Sahabatku semua, dengan penjelasan beliau tadi, kami yakin dan percaya ternyata memperkaya atau bisa kita kilas balik ke belakang. Ternyata tentang berkurban itu bukanlah saja ketika kita mapan, ketika kita bisa, ketika kita sudah sanggup maka berkurbanlah. Bukan hanya sekedar itu saja. Karena beliau tadi menuju kepada kisahnya Sayyidina Ibrahim dan Sayyidina Ismail. Ada filosofi-filosofi, ada makna-makna yang sebelumnya terkandung yang barangkali sebagian kita belum tahu tentang itu. Dengan penjelasan beliau tadi, ternyata yang akan dikurbankan itu bukan saja hewan kurban, bagi-bagi daging, masyarakat bisa makan enak, ternyata bukan itu. Yang lebih pas itu adalah mengkurbankan dari sifat-sifat kebinatangan yang semua manusia barangkali punya sifat bawaan seperti itu. Kira-kira begitu kalau begitu. Ya, betul. Sahabatku, mungkin untuk edisi khusus masalah kurban ini kita cukupkan sampai di sini, dan selanjutnya akan kita kembali sambung. Beberapa waktu yang lalu kita telah bahas tentang perpecahan di kalangan sahabat Nabi dengan munculnya Murji'ah, Syiah, Sunni dan lain sebagainya. Dan episode selanjutnya itu akan kita sepuluh sedikit dan kita sambung kembali. Semoga ini bermanfaat. Selaku host kah namanya atau apapun namanya, kalau ada salah dan janggal kami mohon maaf. Dan kembali kami himbau kepada sahabatku semua dimanapun berada, mari sama-sama kita percepat pembangunan surau Ribat ini supaya manfaatnya bisa lebih besar dan bisa dirasakan oleh banyak umat atau banyak jamaah kita. Demikian Buya, terima kasih banyak Buya. Maaf lahir batin. Semoga Buya dan keluarga selalu sehat-sehat. Dalam redha dan rahmat Allah SWT. Amin. Demikian sahabatku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.